Halo Sobat YouTube, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Sobat YouTube sekalian baik-baik saja dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di channel tempat kita saling berbagi, berbagai tutorial maupun berbagai informasi menarik lainnya. Inilah cerita bersambung Lastri oleh Din Kumalasari. Episode kedua, si gadis desa telah beranjak remaja. Selamat menikmati. Senyum Lastri mengembang, menampakkan gigi putih yang berderet rapi. Mana saya bacakan, Dik? Ada catatannya kan? Ada ini, tapi saya bisa membacanya kok, kata Lastri senang. Hah, masa? Begitu cepat? Sudah sebulan saya belajarnya. Sebentar, ini cabe, ya kan? Pinter. Bawahnya? Terus daging kan? Oh, ya, benar. Kentang. Hei, tolong minggir dong. Kalau ngomong-ngomong jangan di tengah jalan. Tiba-tiba seseorang yang membawa karung berisi sayuran mau lewat dan sedikit kesal melihat Lastri dan penjual buah itu ngobrol seenaknya. Iya Kang, maaf, katanya sambil menarik tangan Lastri agak ke tepi. Sudah, aku mau ke tukang sayur itu dulu. Nanti kalau ada yang susah aku mau tanya sama sampean, kata Lastri sambil beranjak pergi. Nanti dulu, namamu siapa? Lastri, teriak Lastri sambil menjauh. Laki-laki muda penjual buah itu kembali ke tempat dagangannya di belakang. Ada seorang ibu yang menunggu di situ, lalu mengomel. Mas Timan, jualan jangan ditinggal-tinggal dong. Oh, ya Bu, maaf. Ibu mau yang mana? Jeruk, salak, apel. Jeruk yang ini berapa? 25 Bu. Mahal amat toh Timan. Aku ini kan langganan. 20 saja ya. Mas, tolong mas. Yang ini tulisannya apa? Tadi ingat, kok sekarang lupa. Tiba-tiba Lastri muncul lagi sambil mengacungkan kertas catatannya. Yang mana? Nomor 4 itu loh mas. Itu ketumbar bubuk. Yang jual bukan di tukang sayur, tapi di toko yang di ujung itu. Oh ya, makasih ya Mas Timan. Nah, aku sekarang tahu namamu Timan kan? Gumamnya sambil berlalu. Iya, namaku Timan, kata Timan yang terus mengawasi kepergian Lastri. Mana ibu-ibu tadi yang menawar jeruk? Aduh, menunggu sebentar saja kok nggak mau, katanya sambil melongok ke sana kemari. Tapi ibu-ibu yang dicarinya sudah tak tampak lagi. Pinter kamu Tri, sudah bisa membaca tulisanku. Masih terbata-bata Bu, kata Lastri terus terang. Tapi nyatanya bisa, dan kali ini nggak ada yang kelewatan, kata Bu Marsudi sambil memilah-milah belanjaan. Tadi juga sambil bertanya-tanya Bu. Oh ya? Ada penjual buah yang sangat baik membantu saya membaca. Oh ya, syukurlah. Gak apa-apa, kan kamu baru belajar, dan nyatanya kamu cepat mengerti. Sebentar lagi kamu harus sekolah loh Tri. Wong bisa belajar di rumah, mengapa harus sekolah? Orang itu kebutuhannya bukan hanya membaca dan menulis. Banyak pengetahuan yang akan diajarkan, seperti berhitung, mengenal hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, pokoknya banyak. Kamu harus mengerti itu. Baiklah Bu. Lastri, sini, ayo belajar nulis lagi, kata Bayu yang tiba-tiba sudah ada di dapur. Nanti dulu Bayu, Lastri baru mau bantuin ibu memasak.
Katanya kamu mau dibuatin selat solo. Oh, ada jam belajar untuk Lastri rupanya, kata Bayu sambil tertawa. Sudah, kamu jangan nungguin di sini, mengganggu saja. Bayu bantuin aja Bu, biar cepat masaknya. Baiklah, ayo kupas kentangnya saja kalau begitu. Bayu begitu senang, mungkin karena dia tak mempunyai adik, sehingga kehadiran Lastri yang pintar membuatnya seperti menemukan adik baru. Tahun demi tahun berlalu, dan Lastri sudah menjadi gadis remaja. Bu Marsudi yang selalu membelikan pakaian-pakaian pantas untuk Lastri, membuat penampilan gadis lugu itu tak seperti pembantu. Namun, hal itu tak membuat Lastri besar kepala. Ia tahu keluarga Marsudi sangat menyayanginya. Tapi ia selalu merasa hanyalah seorang gadis desa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bayu yang sudah bekerja di sebuah perusahaan besar di Solo selalu menganggap Lastri sebagai adiknya. Ia tak peduli walau berkali-kali Lastri memprotes. Lastri selain cerdas juga rajin mengerjakan semua pekerjaan rumah karena ia tahu siapa sebenarnya dirinya. Terkadang ia diajak Bayu berbelanja, tapi Lastri tak pernah bersikap sebagai teman atau saudara. Ia tetap hormat kepada Bayu dan selalu menegur setiap kali Bayu ditanya temannya tentang siapa dirinya dan mengatakan bahwa Lastri adalah adiknya. Jangan begitu Mas, saya jadi enggak enak, kata Lastri yang semula menolak diajak makan sengaja bersama Bayu. Apanya yang enggak enak? Mengapa Mas Bayu selalu bilang bahwa saya adiknya Mas Bayu? Masa Mas Bayu pantas punya adik seperti saya? Memangnya kenapa kalau kamu aku anggap sebagai adikku? Apa menurut kamu aku tidak pantas jadi kakakmu karena umur kita terpaut sangat banyak? Bukan itu, Mas Bayu kan tahu saya ini siapa. Ya tahulah, kamu kan Lastri, canda Bayu. Bukan itu, saya hanya gadis gunung yang tak memiliki derajat. Jadi gak enak kalau Mas Bayu menganggap saya sebagai adik. Sudah, kamu itu gak usah protes, itu bukan hal yang penting. Ayo, sekarang kamu mau pesan apa? Sudah duduk di sini dari tadi, belum pesan apa-apa. Enggak Mas, Mas Bayu saja yang pesan. Saya kan hanya mengantarkan Mas Bayu belanja, dan yang lapar kan Mas Bayu, bukan saya. Gimana kamu ini? Tadi aku minta kamu menemani aku makan, jadi kamu juga harus makan, kata Bayu yang kemudian memanggil pelayan dan memesan makanan serta minuman kesukaannya. Mas Bayu, protes Lastri. Diam dan patuhlah sama kakakmu, kata Bayu lalu menaruh jari telunjuknya di mulut sebagai isyarat agar Lastri tak boleh mengatakan apapun lagi. Lastri terpaksa diam. Terkadang ada perasaan tak enak ketika Bayu bersikap seperti itu. Tapi sekilas tak ada yang aneh seandainya Lastri menjadi adiknya Bayu. Dia gadis remaja yang manis, berpenampilan apik walau bukan pakaian mahal yang dikenakannya. Rambut panjangnya selalu digelung manis seperti ketika dia masih menjadi gadis kecil dari gunung. Dan itu membuat penampilannya tampak seperti remaja berwajah keibuan. Hei, Bos Bayu rupanya, apa kabar? Bayu terkejut, di depannya berdiri seorang pemuda ganteng berkumis tipis, menepuk bahunya dengan keras. Ya ampun Sabto, sakit tahu. Lalu Bayu sambil meringis. Laki-laki muda yang dipanggil Sabto terbahak, lalu duduk dengan santai di bangku di dekat Bayu. Ini siapa? Tanya Sabto curiga, tapi ia menatap Lastri dengan kagum. Itu adikku, hentikan menatapnya, jangan buat dia ketakutan, tegur Bayu sambil memelototi Sabto. Oh, adik kamu, halo cantik. Boleh kenalan dong, namaku Sabto, Sabto Wardoyo. Lastri diam menunduk, mempermainkan jemari lentiknya. Lah, adik kamu ini pemalu.
Halo, apa kamu takut sama aku? Aku ini orang baik loh. Menggigit sih kadang-kadang. Bayu menendang kaki Sabto dari bawah meja. Au, Bayu, sakit tahu. Bicaramu norak, dia jadi takut tuh. Maaf, aku ini memang suka bercanda. Kamu nggak takut kan? Lastri mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Katakan dong nama kamu. Namanya Lastri, dengar baik-baik, Sulastri. Yah, kok kamu yang jawab sih? Tapi nggak apa-apa, yang penting aku sudah tahu siapa nama kamu. Masih kuliah? Diam Sabto, kamu seperti reserse aja. Sementara itu minuman dan makanan pesanan Bayu sudah diletakkan di meja. Kamu mau pesan apa? Pesan aja sendiri, kata Bayu sambil meneguk minumannya. Oke, aku mau minum es kopior dan makan nasi rawon. Pelayan yang masih berdiri menunggu kemudian mencatat pesanan itu dan pergi. Aku nggak tahu kalau kamu punya adik yang cantik manis, kata Sabto sambil terus menatap Lastri. Memang nggak aku kasih tahu, soalnya kamu nggak bisa dipercaya. Enak aja, jangan buat aku mati pasaran dong. Sabto adalah sahabat Bayu ketika masih SMA. Karena memilih kuliah di fakultas yang berbeda, maka kemudian mereka berpisah. Hanya kadang-kadang kalau lagi sama-sama pulang kampung saja mereka bertemu. Keduanya berbincang ke sana kemari, kadang disertai gurauan. Tapi Lastri diam saja. Ia benar-benar merasa canggung dan tak sanggup mengikuti pembicaraan di antara kedua sahabat itu. Saya pamit mau ke toilet dulu, kata Lastri sambil berdiri. Saya antar, kata Sabto nakal. Lagi-lagi Bayu menendang kaki Sabto dari bawah meja, dan Sabto pun meringis kesakitan. Aduh, sejak kapan kamu jadi pemain sepak kaki? Habis kamu usil sih. Lastri tak memperdulikan kedua sahabat itu. Dia terus melangkah menuju toilet. Ketika keluar dari toilet itu, Lastri merasa ingin berlama-lama meninggalkan majikannya yang asyik bercanda bersama sahabatnya tadi. Habisnya mata Sabto terkadang nakal, dan itu membuat Lastri merasa risih. Ia berjalan sangat pelan, ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Lastri menoleh dan mengenal siapa yang menyapanya. Si penjual buah yang sering ditemuinya setiap kali dia belanja. Mas Timan, ngapain di sini? Barusan nganter buah-buahan pesanan restoran ini. Kamu juga ngapain di sini? Nganter majikan aku, Mas, lagi makan di depan. Oh, ya sudah. Kamu sekarang jarang ke pasar ya, Tri? Iya, aku kan sekolah. Jadi cuma kalau minggu aku ke pasar. Baguslah punya majikan baik, aku ikut senang. Aku sungguh beruntung, Mas. Ya sudah, aku kesana dulu. Baiklah, sebenarnya aku kangen sama kamu, kata penjual buah itu lirih sambil memandangi punggung Lastri yang kemudian menghilang di balik pintu. Malam itu Bayu sedang melihat acara film di televisi ketika Pak Marsudi yang duduk sendiri di teras depan memanggilnya. Ada apa, Bapak? Tanya Bayu sambil mendekat. Mereka duduk hanya berdua saja. Dengar Bayu, kamu ini kan sudah dewasa, sudah saatnya mencari istri. Ah, Bapak kok tiba-tiba bicara tentang istri? Lah kamu itu apa lupa sama umur kamu? Masa harus membujang terus-menerus? Iya, nanti Bayu pikirkan. Tapi sekarang rasanya belum ingin. Kemarin ibumu bilang, ada anak saudara misalnya yang punya anak gadis. Cantik, pintar, katanya mau dikenalin sama kamu. Enggak, Bapak, Bayu enggak mau dijodoh-jodohin. Nanti Bayu akan mencari sendiri, sergah Bayu sambil berdiri. Tunggu Bayu, satu lagi. Bapak ingatkan kamu, jangan terlalu dekat sama Lastri. Bayu kembali duduk.
Perkataan bapaknya ini membuatnya berdebar. Apa maksud bapak? Bapak lihat pergaulan kamu sama Lastri itu tampak berlebihan. Berlebihan? Bukankah bapak sendiri bilang bahwa Lastri sudah dianggap seperti keluarga kita? Apa salahnya pergaulan saya sama Lastri? Dengar, Le, ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa witing tresno jalaran soko kulino. Kamu paham artinya kan? Ya, tapi apa maksud bapak? Kalau kamu keseringan dekat-dekat sama Lastri, bapak khawatir akan tumbuh perasaan yang tidak terduga di hati kamu. Maksud bapak rasa cinta? Pak Marsudi mengangguk. Tapi tiba-tiba Bayu mulai menilai perasaan hatinya terhadap Lastri. Apakah benar karena terlalu dekat kemudian tumbuh rasa cinta? Ah, tidak. Bayu hanya menganggapnya sebagai adik, tak lebih. Tapi Bayu tak berani membantah kata bapak. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Dari Sabto. Ada apa Sabto malam-malam begini menelpon? Ada apa nih? Aku sudah mau tidur, sapa Bayu. Iya, sama, aku juga sudah mau tidur, jawab Sabto dari seberang. Terus kenapa mau tidur pakai nelpon segala? Bayu, kali ini aku serius. Serius apa? Bolehkah aku mendekati adik kamu? Apa? Kata Bayu hampir berteriak. Aku jatuh cinta sama Lastri. Wong edan. Ya, habis deh. Sabto edan ya. Oke, sobat YouTube, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Buat sobat yang penasaran dan ingin mengikuti lanjutan kisah Lastri ini, subscribe dan ikuti terus ceritanya pada episode berikutnya. Salam.